Halo adik-adik kelas 2 pagi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Selamat menjalani ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua, nama saya Nurnan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman, saya Rahel dari kelas 2 pagi. Tetap semangat ya ibadah online-nya. God bless you. Halo adik-adik semuanya, senang banget ya kita hari ini bisa bertemu lagi di sekolah minggu online. Nah, semoga adik-adik hari ini masih dalam keadaan sehat dan semangat karena kita hari ini mau memuji Tuhan dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita bersyukur banget ya sama Tuhan karena Tuhan masih menjaga kita sampai saat ini. Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan untuk itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu, Bapa-Ku Datang Padamu. Masuk ke dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa sekolah minggu kembali. Sekolah kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, walaupun kita sekarang masih di rumah, masih belajar online, sekolah online, juga sekolah minggu online, tapi jangan lupa ya, kita harus tetap setiap hari membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bisa membuat diri kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan juga dengan firman Tuhan bisa menetapkan setiap langkah kehidupan kita. Jadi misalnya adik-adik mau melakukan apapun, mau mengambil keputusan apapun, semuanya itu bisa berdasarkan firman Tuhan yang adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang kita mau menyanyikan 2 lagu, yaitu firman Tuhan ada di hatiku, dan nanti langsung lanjut ke Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sebelum itu yuk bangkit berdiri semuanya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Berbuah
Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam persembahan. Adik-adik, untuk persembahannya bisa dimasukkan ke dalam celengan yang adik-adik sudah punya masing-masing, atau juga adik-adik bisa meminta bantuan kepada mama papa untuk meng-scan QR code yang ada untuk bisa memberikan persembahan lewat QR code tersebut. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Ajarkan doamu, siapkan hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Ajarkan doamu, siapkan hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk kita sekarang tutup mata dan lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan terimalah persembahan yang telah kami berikan supaya semuanya itu berkenan kepada Engkau dan bisa digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Adik-adik, amin. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebentar lagi kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita siap untuk menerima firman yang akan disampaikan. Kita mau menyanyikan satu lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. kasih Kak Vina. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan,
Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau tolong kami agar kami dapat mempersiapkan diri kami di dalam ibadah sekolah minggu online ini. Sehingga kami juga dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan Engkau pimpin Om Suntoro untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu ada raja yang berumur 7 tahun. Masih ingat nggak adik-adik raja siapa? Iya, Raja Yoas. Ya, Raja Yoas. Kerajaan Yehuda silih berganti rajanya. Dan raja yang menggantikan, ada yang taat sama Tuhan, ada yang tidak taat pada Tuhan. Bahkan ada raja yang membuat rakyatnya menyembah berhala adik-adik. Raja kali ini juga masih muda ketika terpilih jadi raja. Dia berumur 8 tahun ketika dia menjadi raja. Namanya Raja Yosia, adik-adik. Tapi Raja Yosia ini beda loh adik-adik. Tidak seperti ayahnya, tidak seperti kakeknya. Kakeknya Raja Yosia namanya Raja Manasye. Tapi dia melakukan yang tidak baik, yang Tuhan tidak berkenan, yang Allah tidak suka. Ya. Begitu pula dengan ayahnya Raja Yosia, Raja Amon. Dia juga tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dia membawa rakyatnya untuk menyembah berhala, adik-adik. Ya. Tapi Raja Yosia ini raja yang taat, takut akan Tuhan, setia pada Tuhan. Ya. Dia mengikuti jejak leluhurnya Raja Daud. Ya. Dia sayang sama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika dia melihat bait Allah sudah mulai rusak kembali, dia ingin memperbaiki. Ya. Maka dipanggillah asisten pribadinya, Bapak Safan. Bapak Safan, kemari. Wah, dipanggil oleh Raja Yosia. Bapak Safan menghampiri lalu bertanya, ada apa tuanku Raja? Kamu pergi temui Imam Hilkia ya, untuk membawa uang yang untuk diberikan kepada para ahli-ahli bangunan untuk memperbaiki bait Allah. Karena dia begitu dekat sama Tuhan, dia ingin memperbaiki rumah Tuhan. Oleh sebab itu, Safan pun pergi menemui Imam Hilkia. Ketika bertemu dengan Imam Hilkia, disampaikanlah apa yang sudah dipesankan oleh raja untuk membayar para pekerja untuk memperbaiki bait Allah. Maka dilakukanlah oleh Imam Hilkia dengan para pekerja, dengan orang-orang ahli yang bisa memperbaiki bait Allah. Dibersihkan, dirapikan. Tiba-tiba Imam Hilkia menemukan sesuatu. Ini ada Taurat nih. Sudah lama tidak
Ada. Taurat itu isinya apa, adik-adik? Taurat itu isinya ialah firman Tuhan. Supaya bangsa Israel tidak menyimpang apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan melalui Taurat. Ketika Imam Hilkia menemukan Taurat itu, dia lalu memberikannya kepada Safan. Dia sampaikan, ini Taurat Tuhan, ini firman Tuhan. Kamu bawa kepada tuanku raja untuk dibaca, karena di situ banyak ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan, ada hukuman yang akan Tuhan lakukan jika tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka dibawalah Taurat yang berbentuk gulungan, nggak seperti kita ya adik-adik ya, sudah bentuk Alkitab seperti ini. Pada saat itu masih berbentuk gulungan, dari kulit kayu biasanya. Ya, dibawa, dibuka, lalu dibacakan oleh Safan di hadapan raja. Wah, ketika raja mendengar apa yang dibacakan melalui Taurat itu, raja baru tersadar. Dia koyakkan bajunya, baju kebesarannya dia robek, ya, sebagai tanda penyesalan. Penyesalan karena apa, adik-adik? Ternyata ketika dibacakan Taurat Tuhan, dia teringat bangsa Israel, bangsa yang dia pimpin ini tidak pernah mematuhi perintah Tuhan. Ya, selalu menyimpang, menyembah Allah yang lain, bukan Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Maka dia menyesal. Lalu, aduh, kata Raja Yosia ya, apa nih yang harus dilakukan? Supaya Tuhan tidak menghukum, Allah tidak menghukum bangsa Israel. Lalu, cepat cari nabi yang bisa menyampaikan apa yang harus dilakukan supaya bangsa Israel tidak dihukum. Safan dan Imam Hilkia pergi mencari, bertemu dengan Nabi Hulda. Nabi Hulda ini adalah nabi perempuan. Makanya dipanggil Nabiah Hulda. Lalu diceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Raja Yosia ketika menemukan Taurat Tuhan itu. Maka Nabi Hulda menyampaikan apa yang harus dilakukan. Karena Tuanku Raja sudah sadar, sampaikan kepada Tuanku Raja bahwa Tuhan tidak akan menghukum bangsa Israel selama Tuanku masih memimpin, selama Tuanku masih mau menyadarkan bangsa Israel untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mengasihi bangsa Israel, Allah yang hidup. Allah yang hidup itu juga mengasihi kita, adik-adik. Asalkan kita juga mau menyembah Allah yang benar, tidak terpengaruh oleh segala hobi kita, keinginan kita,
kita melupakan untuk datang beribadah kepada Allah. Mainan kita lebih senang dengan mainan kita melupakan untuk datang beribadah kepada Allah. Ya adik-adik, jadi Tuhan itu penuh kasih, Allah itu penuh kasih, tapi Allah juga akan menghukum yang tidak taat, tidak mendengar perintahnya, tidak mau dekat dengan Allah. Jadi adik-adik, jangan sampai ya, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi anak-anak Allah, kita tidak disukai oleh Allah karena tingkah laku kita, karena perbuatan kita, karena kita lebih mementingkan hobi kita, mainan kita, sampai melupakan membaca Alkitab. Di dalam Alkitab itu banyak janji Tuhan, banyak nasihat Tuhan. Itu harus kita lakukan adik-adik. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah menghapus segala dosa kita. Dengan diri yang tidak taat, tidak patuh, tidak mau dekat dengan Allah, tidak mau membaca firman-Nya, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah dengan baik. Oke adik-adik, tetap setia yang membaca firman Tuhan, tetap semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ayat hafalan, kita mau berdoa dulu ya. Untuk kita ingat bahwa kita harus selalu tetap setia kepada Tuhan, belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya, Alkitab. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami dapat tetap setia, tetap taat, tetap mau mengenal Engkau melalui firman Tuhan, melalui ibadah sekolah minggu, dan biarlah kami dapat lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi Engkau yang penuh kasih, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu melindungi kami. Pimpin kami Tuhan Yesus, agar kami tetap setia, tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, buka ayat hafalannya dari Mazmur. Mazmur perjanjian lama apa baru? Iya, perjanjian lama. Mazmur 119 ayat 105. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Pendek nih adik-adik, pasti cepat hafalnya. Ya. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi adik-adik ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ini saya adik-adik ya. Ayo kita tutup Alkitabnya. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu
pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Saya adik-adik ya, tetap semangat adik-adik, tetap setia, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Allah yang hidup melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Semoga semua baik-baik selalu ya. Nah, gimana tadi firman Tuhannya adik-adik? Ya, jadi semua mengerti ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, nah kita perlu mendengar firman Tuhan setiap saat, adik-adik. Nah, lalu gimana caranya adik-adik? Nah, gampang sebenarnya. Nah, itu kita bisa dengan membaca Alkitab, membaca renungan, ataupun menonton video lilin kecil yang sudah ada di YouTube Komisi Anak GKI Gading Serpong seperti ini. Nah, semua pastinya udah tahu kan tentang video ini. Nah, sekarang Kak Niko mau mengajak kalian untuk beraktivitas untuk membuat pembatas buku tentang jadwal kerajinan kalian nonton video renungan lilin kecil. Gimana cara buatnya? Yuk kita lihat sama-sama adik-adik. Nah, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu ya adik-adik. Alat dan bahan yang pertama yaitu adalah kertas A4 putih kosong seperti ini. Lalu yang kedua kita siapkan pensil warna atau spidol warna seperti ini adik-adik. Lalu yang ketiga mari kita siapkan juga selotip ataupun lem kertas. Yang terakhir kita siapkan juga untuk gunting seperti ini adik-adik. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan melipat kertas A4 ini terlebih dahulu. Jangan lupa ya adik-adik untuk melipat kertasnya juga di sisi yang panjangnya ini. Nah, sekarang kita lipat adik-adik. Lipat seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah kalian lipat, sekarang kalian gunting ya adik-adik di bagian yang tadi kalian lipat. Seperti ini, menjadi dua bagian. Oke. Oke, sudah selesai kita gunting. Nah, kita ambil satu bagian saja adik-adik. Setelah kalian ambil, sekarang kita lipat lagi adik-adik ya. Jadi dua bagian lagi di bagian yang paling panjang tadi. Oke. Setelah lipat, kita lipat lagi sekali lagi adik-adik. Oke. Nah, ini supaya kertasnya menjadi tebal adik-adik. Nah, kita lipat, sudah jadi deh kertas pembatas Alkitab kita seperti ini. Nah, setelah itu kita tuliskan nama kita beserta kelas sekolah minggu kita ya adik-adik di bagian atasnya. Contohnya ini namaku Niko dan kelas 3 siang. Nah, sekarang kita tulis seperti ini. Aku sudah membaca Alkitab dan menonton lilin kecil pada tanggal titik 2. Nah, kita akan menulis tanggalnya adik-adik ya. Usahakan memakai warna yang berbeda. Nah, untuk sebelumnya kita buat dulu kotak untuk sebagai tanda checklist kita nanti. Sekarang kita tulis Senin 19 Oktober 2020.
Kita akan mulai untuk menonton lilin kecil pada Senin 19 Oktober. Lalu selanjutnya kita juga buat kotak dan tuliskan Selasa 20 Oktober 2020. Sampai seterusnya. Hari terakhir Jumat 23 Oktober 2020. Nah, sekarang selesai deh adik-adik untuk checklist tanggal yang kita perlukan untuk nonton lilin kecil. Selanjutnya, kalian bisa kreasikan pembatas buku tersebut sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya adik-adik. Nah, setelah itu kita perlu mengelem atau menyelotip sisi-sisi dari pembatas buku kita ya adik-adik. Seperti ini. Nah, setelah selesai adik-adik, jangan lupa ya adik-adik untuk setiap hari mencentang setiap dari tanggal yang kalian sudah tonton ya untuk lilin kecilnya. Nah, gitu adik-adik, mudah kan? Nah, sekarang sudah selesai punya Niko adik-adik. Bagaimana dengan punya kalian? Gimana tadi adik-adik semua? Sudah bisa kan buatnya? Nah, mulai Senin besok, ayo kita nonton video lilin kecilnya sama-sama ya adik-adik setiap hari. Setelah itu, minta tolong dong untuk adik-adik bisa ceritakan ke wali kelas masing-masing tentang satu aja cerita dari lilin kecil yang menjadi favorit adik-adik semua. Ceritanya boleh dalam bentuk video, atau boleh dalam bentuk gambar, atau mungkin dalam bentuk tulisan yang sudah ada di kertas ya adik-adik. Dan foto dan video tersebut bisa boleh di-share ke wali kelas masing-masing paling lambat hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 nanti ya adik-adik. Nah, oke adik-adik. Nah, kalau begitu sekarang sampai jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman dan melakukan aktivitas. Kita hari ini belajar ya bahwa pentingnya kita membaca Alkitab dan juga membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya itu dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sebelum kita mau tutup sekolah minggu ini, kita tutup di dalam doa, semuanya tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa, dan nanti ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami telah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, boleh kami ingat selalu dan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami, biarlah ya Tuhan yang selalu sertai apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.